Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, ceria, bahagia, dan semangat mengikuti perkuliahan teori, instrumentasi, dan media reagensi ya, dengan tema viskometer, turbidimeter, destilator, dan evaporator. Yang pertama akan kita bahas di sini adalah alat viskometer, yang mana alat ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur viskositas atau kekentalan suatu larutan. Kebanyakan viskometer mengukur kecepatan dari suatu cairan mengalir melalui pipa gelas atau gelas kapiler. Bila cairan itu mengalir cepat, maka viskositas cairan itu rendah. Misalnya viskositas air, maka viskositasnya sudah pasti rendah. Dan bila cairan itu mengalir lambat, maka dikatakan viskositasnya tinggi. Misalnya pada madu. Viskositas dapat diukur dengan mengukur laju aliran cairan yang melalui tabung berbentuk silinder. Ini merupakan salah satu cara yang paling mudah dan dapat digunakan baik untuk cairan maupun gas. Berikut ini ada dua jenis viskometer yang biasa digunakan di laboratorium. Yang pertama adalah viskometer Oswald. Viskometer Oswald, dia merupakan viskometer yang mungkin bisa dikatakan manual karena dia tidak membutuhkan energi listrik untuk menggunakannya. Viskometer ini mengukur waktu yang dibutuhkan bagi cairan dalam melewati dua tanda ketika mengalir karena gravitasi melalui viskometer Oswald. Sedangkan viskometer yang kedua, yaitu viskometer Cone and Plate atau Brookfield, pengukurannya dengan mengukur gaya puntir sebuah rotor silinder yang dicelupkan ke dalam sampel. Rotor tersebut terletak di bagian bawah yang nanti dia akan mengaduk ya, seperti mengaduk cairan yang ada di dalam larutan sampel. Berikut ini ada video tentang penggunaan viskometer Oswald. Mari kita perhatikan dengan baik. Sekian video kita kali ini. Semoga teman-teman yang tipis memiliki viskositas yang lebih rendah, sedangkan madu dan minyak yang tebal memiliki viskositas yang lebih tinggi. Salah satu metode untuk mengukur viskositas cairan adalah metode Oswald. Metode Oswald ini dilakukan dengan menggunakan viskometer yang disebut viskometer Oswald dengan pipa A yang terhubung dengan pipa kapiler kecil, dan pada lengan lainnya yaitu pipa B terdapat sebuah bulb atau bohlam dengan pipa yang lebih besar, berfungsi untuk mempertahankan tekanan hidrostatis aliran cairan. Melewati pipa kapiler kecil, cairan mengalir dengan aliran yang terukur. Terdapat garis C dan D pada atas dan bawah bulb A untuk mengukur seberapa lama cairan mengalir di antara garis tersebut. Viskositas cairan dapat dipengaruhi oleh massa jenis cairan dan suhu. Gas gliserin yang telah diencerkan pada suhu 30 derajat Celcius dengan menggunakan water bath dan termometer. Masukkan salah satu larutan dengan kadar tertentu sebanyak 5-10 ml ke dalam viskometer melalui bagian lubang pipa yang besar. Kosongkan udara pada pipet filler dengan menekan tombol A. Pasangkan pipet kapiler viskometer berlubang kecil dengan bagian bawah pipet filler. Kemudian, hisap larutan dengan menekan tombol S sampai meniskus bawah cairan tepat pada tanda batas atas viskometer. Siapkan stopwatch, lepas pipet filler, ukur waktu alir cairan hingga tepat melalui garis tanda batas bawah. Catat waktu yang didapat dan hitung viskositas masing-masing sampel dengan rumus berikut. Sekian video kita kali ini, semoga bisa menjadi panduan untuk melaksanakan perhitungan.
Baik, tadi kita sudah melihat bagaimana penggunaan viskometer Oswald. Selanjutnya kita akan mengenal tentang viskometer Brookfield. Seperti pada slide berikut, kita bisa melihat bagaimana gambar dari viskometer Brookfield serta bagian-bagian yang ada dalam viskometer Brookfield. Nanti silahkan teman-teman perhatikan kembali ya, misalnya pada bagian 1 itu tentang tombol print, kemudian bagian 2 tentang set spindle, dan seterusnya. Nah, kita bisa melihat ya di sini letak dari spindle. Spindle itu ada di bagian paling bawah. Spindle inilah yang nanti akan memutar atau mengaduk suatu cairan, sehingga ketika cairan tersebut semakin susah untuk diaduk, maka cairan tersebut semakin kental atau semakin viskositasnya semakin tinggi. Berikut kita langsung melihat ke video viskometer Brookfield. Cone spindle dan viskometer. Prosedur penggunaannya: pertama, sambungkan alat viskometer ke sumber listrik. Kedua, tekan tombol power pada posisi on. Tekan enter. Lalu tunggu sampai muncul menu di layar viskometer. Menunya ada instrumen setup yang di dalamnya terdapat language. Di sini kita menggunakan bahasa Inggris. Lalu ada units atau satuan, tekan enter. Di sini kita menggunakan satuan CP. Tekan enter. Lalu ada calibration. Dan menu kedua ada information. Lalu measurement untuk mengukur kekentalan larutan. Naikkan viskometer dengan cara memutar knob yang ada di belakang viskometer. Lalu pasang cone spindle yang dianggap sesuai dengan bahan yang akan digunakan. Masukkan cone spindle ke dalam sampel dengan cara menurunkan knob yang ada di bagian belakang viskometer hingga cone spindle mencapai batasnya. Lalu, pilih menu measurement, lalu tekan on, tunggu hingga hasil muncul di layar. Setelah muncul hasil, catat hasil. Untuk keluar, tekan quit. Naikkan viskometer dengan cara menekan knob yang ada di belakang viskometer. Lepaskan cone spindle dari viskometer. Oke, tadi kita sudah melihat bagaimana cara menggunakan viskometer Brookfield. Selanjutnya kita akan mengenal beberapa satuan yang sering digunakan dalam pengukuran viskometer atau viskositas cairan. Viskositas juga sering dinyatakan dalam centipoise atau 1 poise sama dengan 1 dyne kali sekon per centimeter kuadrat sama dengan 10 pangkat min 1 Newton sekon per meter kuadrat.
Adapun untuk 1 centipoise itu sama dengan 1/100 poise atau sama dengan 0,01 poise. Jadi kalau tadi dijelaskan tentang viskositas, sama artinya dengan kekentalan ya teman-teman. Jangan lupa bahwa viskositas sama artinya dengan kekentalan. Berikutnya cara dan prinsip kerja viskometer Brookfield. Cara kerjanya sebenarnya sudah dijelaskan dalam video tadi sehingga saya bisa lewatkan ya. Untuk konsep fisika yang berkaitan dengan viskometer Brookfield, bahwa digunakan konsep gaya gesek ya. Gaya gesek antara permukaan spindle dengan cairan akan menentukan tingkat viskositas cairan. Jadi, semakin kuat putaran, semakin besar hambatannya, sehingga semakin tinggi viskositasnya. Jadi, analoginya adalah ketika kita mengaduk suatu cairan, jika cairan itu terasa berat untuk bisa diaduk, maka sudah pasti cairan tersebut pasti lebih kental dari yang ketika kita aduk lebih mudah. Demikian yang digunakan pada prinsip alat viskometer Brookfield tersebut. Selanjutnya kita akan belajar tentang alat turbidimeter. Alat turbidimeter adalah salah satu alat pengujian kekeruhan dengan sifat optik akibat dispersi sinar dan dapat dinyatakan sebagai perbandingan cahaya yang dipantulkan terhadap cahaya yang tiba. Intensitas cahaya yang dipantulkan oleh suatu suspensi adalah fungsi konsentrasi jika kondisi-kondisi lainnya konstan. Kekeruhan dilihat pada konsentrasi ketidaklarutan. Keberadaan partikel pada suatu cairan diukur dalam satuan Nephelometric Turbidity Unit atau NTU. Penting untuk diketahui bahwa kekeruhan adalah ukuran kejernihan sampel, bukan warna. Air dengan penampilan keruh atau tidak tembus pandang dapat dipastikan memiliki tingkat atau kadar kekeruhan yang tinggi. Air yang jernih atau tembus pandang pasti memiliki kekeruhan yang rendah. Maka di sini penting sekali bagi kita untuk bisa membedakan antara kekeruhan dan warna. Kalau kekeruhan berkaitan dengan partikel melayang yang ada di dalam sampel atau di dalam larutan, yang mana nanti menyebabkan larutan tersebut semakin tidak tembus pandang apabila dia semakin keruh. Air yang jernih atau tidak tembus pandang pasti memiliki kadar kekeruhan yang lebih rendah. Untuk standar kualitas air sendiri memiliki nilai rujukan yaitu 5-25 NTU. Jadi idealnya air minum yang baik atau air yang berkualitas dia tidak memiliki kekeruhan tidak lebih dari 25 NTU. Nilai kekeruhan yang tinggi dapat disebabkan oleh partikel yang terlarut dalam air seperti lumpur, tanah liat, mikroorganisme, dan material organik. Berdasarkan keterangan di atas, kekeruhan bukan merupakan ukuran langsung dari partikel-partikel, akan tetapi merupakan suatu ukuran bagaimana sebuah partikel menghamburkan cahaya dalam suatu cairan. Berikut ini ada video tentang penggunaan turbidimeter, yang mana di sini adalah turbidimeter dengan jenis portable atau yang mudah dibawa ya, atau mobilitasnya tinggi. Nah, di sini alat ini juga bisa disebut alat metode cepat ya, karena dia akan lebih cepat untuk memberikan hasil. Mari kita simak videonya. Cara penggunaan tiga tabung ini adalah tabung yang digunakan untuk tempat standar. Tabung standar yang pertama ada standar 1000 NT, ya, 10 NT.
Adapun cara menggunakan alat, yang pertama tekan on, kemudian kita kalibrasi dengan cara check count. Di display layar tertera 1000 MTU, kita masukkan yang 1000, kemudian kita tekan tombol enter, kemudian kita tunggu sampai ada perintah sampai waktunya berjalan sampai 0. Setelah waktu itu display menunjukkan 10 MTU, kita masukkan waktunya 10 MTU, kemudian kita tekan enter, kemudian secara otomatis alat ini akan hitung mundur. Nah, lihat lagi di dalam display muncul angka 0,02, maka Udah selesai belum? telah menunjukkan ukuran turbiditas. Caranya itu dengan cara sampel yang akan diukur dimasukkan dalam tabung ini. Pastikan tabung ini dalam menunjukkan hasil kekeruhan. Sini sudah tertera 19,4. Demikian cara menggunakan. Baik, teman-teman tadi sudah melihat bagaimana cara menggunakannya. Jadi yang pertama, si alat turbidimeter ini kita kalibrasi dulu menggunakan 3 jenis standar, yaitu 1000 NTU, 10 NTU, dan 0,02 MTU ya. Nah, cara menggunakannya sebelum kita ukur turbidity atau kekeruhan sampel, kita akan mengukur dulu turbidity atau kekeruhan standar. Jika alat bekerja dengan baik, maka ketika digunakan untuk mengukur lautan standar, kadarnya akan sesuai dengan standar yang ada. Misalnya, kalau 1000 NTU, maka dia akan menampilkan angka 1000 NTU, dan seterusnya. Sampai tadi kita dapat mengetahui bahwa turbiditas dari sampel yang kita ukur yaitu 19, sekian tadi ya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke alat evaporator. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang alat evaporator, kita pahami dulu apa itu evaporasi. Evaporasi atau bisa kita sebut penguapan adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair, contohnya air, dengan spontan menjadi gas, yaitu uap air. Jadi istilahnya adalah menguapkan ya, atau penguapan kalau evaporasi. Evaporator adalah alat yang berfungsi mengubah sebagian atau keseluruhan pelarut dari sebuah larutan dari bentuk cair menjadi uap. Jadi semua cairannya akan diuapkan. Artinya jika di dalam sampel tersebut mengandung air, maka airnya akan diuapkan sehingga nanti diperoleh ekstrak yang pekat yang sudah tidak mengandung air. Harapannya seperti itu. Evaporator biasanya digunakan dalam industri kimia dan industri makanan. Prinsip utama alat ini terletak pada penurunan tekanan sehingga pelarut dapat menguap pada suhu titik di bawah titik didihnya. Bagian-bagian dari rotary evaporator bisa kita lihat pada slide berikut, di mana dalam rangkaian alat tersebut terdapat vakum, kemudian kondensor, kemudian rotor, kemudian rotary flash atau labu, rotary evaporator, kemudian ada water oil bed
ada temperatur display, receiving flash atau labu penerima, dan sebagainya. Nanti bisa dilihat lagi ya teman-teman. Untuk prosedur kerjanya bisa kita lihat pada slide berikut. Yang pertama, memasukkan gel aqueous ke dalam water bath, kemudian masukkan larutan sampel yang akan diuapkan ke dalam labu alas bulat. Jadi labu alas bulat atau bisa kita sebut rotary flash tadi ya, di sini sudah ada gambarnya. Kemudian kita panaskan water oil blade tadi sesuai suhu pelarut yang digunakan. Labu alas bulat yang berisi sampel dipasang pada ujung rotor, aliran air pendingin dan vakum dijalankan, kemudian tombol rotor diputar dengan kecepatan tertentu. Faktor-faktor yang berpengaruh yaitu konsentrasi dalam cairan, kelarutan, sensitivitas bahan, foaming atau fruiting, suhu dan tekanan, serta endapan kerak dan bahan konstruksi. Jadi ketika kita menggunakan alat rotary evaporator tadi, teman-teman nanti ketika selesai melakukan evaporasi, teman-teman akan mendapatkan ekstrak kental ya dari larutan sampel yang sudah diuapkan tadi, di mana air-air yang ada di dalam sampel telah diuapkan menjadi uap air atau gas, sehingga nanti kita akan memperoleh ekstrak kental. Berikutnya adalah tentang destilator, tetapi sebelum kita membahas terkait alat destilator atau destilasi, kita akan mengenal dulu apa itu istilah atau pengertian dari destilasi. Destilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap atau volatilitas bahan, atau didefinisikan juga teknik pemisahan kimia berdasarkan perbedaan titik didih. Berikut kita melihat bagaimana rangkaian alat destilasi yang biasa dirangkai di laboratorium. Pada gambar ini kita bisa melihat serangkaian alat destilasi untuk destilasi sederhana. Ada beberapa bagian yang perlu diperhatikan dan dipahami, nanti silahkan dilihat. Misalnya pada bagan nomor 10 namanya apa, nanti kita bisa lihat di slide berikutnya. Jadi keterangan gambar untuk bagan nomor 10 adalah kondensor. Berikut adalah gambar proses destilasi. Jadi yang di bagian bawah itu adalah bunsen ya teman-teman. Yang ada di bagian yang digunakan untuk memasak itu tadi adalah bunsen. Di atasnya adalah labu destilasi. Di atasnya ada termometer. Kemudian ada kondensor. Kemudian ada air masuk dan air keluar. Jadi ketika kita akan menggunakan alat destilasi ini, kita membutuhkan dua jenis selang air. Yang pertama adalah selang untuk air masuk, sehingga kita membutuhkan air ya dalam proses ini. Air akan berfungsi untuk mendinginkan uap sehingga dapat berubah menjadi cairan kembali. Jadi uap air akan melewati kondensor kemudian menjadi cair kembali sehingga akan diperoleh destilat ya. Destilat ini akan dikumpulkan dalam penampung destilat. Penampung destilat ini bisa berupa macam-macam ya, bisa kita gunakan misalnya labu Erlenmeyer dan sebagainya. Tapi kalau di gambar ini penampung destilatnya berbentuk seperti tabung ya, tetapi bukan berarti harus selalu bentuknya seperti pada gambar ini. Kemudian untuk jenis-jenis alat destilasi itu ada banyak ya, ada destilasi sederhana, fraksinasi, azeotrop, uap dan vakum serta destilasi kering. Untuk definisinya bisa kita perhatikan di sini. Untuk destilasi sederhana dia adalah pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih yang jauh atau salah satu komponen menggunakan perbedaan titik didih minimal lebih dari 20 derajat Celcius.
Jadi di dalam labu destilat inilah yang nanti akan kita pisahkan. Misalnya di dalam labu destilasi ini ada dua jenis zat, A dan B. A memiliki titik didih 20, kemudian B 40. Maka yang titik didihnya lebih rendah, dia akan menguap terlebih dahulu, kemudian masuk ke dalam kondensor. Sehingga nanti kita bisa memisahkan ya, sehingga yang akan berada di penampung destilat ini adalah si zat A tadi yang titik didihnya lebih rendah. Diharapkan zat B masih tertinggal dalam labu destilasi di sini. Nah, maka di sini kita akan mendapatkan zat yang titik didihnya lebih rendah tadi. Zat yang titik didihnya lebih tinggi akan tetap berada di sini, sehingga A dan B dapat dipisahkan. Begitu ya prinsipnya. Nah, mengenai perbedaannya bisa kita baca ya tadi ya, bahwa kalau pada destilasi sederhana minimal perbedaannya 20 derajat Celcius. Misalnya ada dua zat A dan B, yang satu 20, yang satu 40, berarti bisa kita pisahkan menggunakan destilasi sederhana. Kalau destilasi fraksionasi kurang dari 20, misalnya 20 dan 25. Di situ kan hanya ada perbedaan 5 derajat Celcius. Maka kita harus menggunakan destilasi fraksinasi atau bertingkat. Destilasi fraksinasi ini biasanya diterapkan pada pemisahan minyak bumi ya, teman-teman. Nah, perbedaannya dengan destilasi biasa seperti yang tampak pada gambar ini adalah pada destilasi bertingkat digunakan kolom fraksinasi, sehingga nanti benar-benar suatu zat yang memiliki titik didih yang berdekatan tadi atau kurang dari 20 derajat Celcius tadi dapat terpisah dengan baik. Selanjutnya, destilasi azeotrop adalah dari dua komponen atau lebih yang memiliki titik didih yang konstan atau tidak bervariasi dengan adanya penggunaan tambahan pelarut, sehingga ini terjadi penyimpangan dari hukum Raoult. Adapun untuk destilasi uap, dia digunakan pada campuran atau senyawa yang memiliki titik didih mencapai 200 atau lebih. Ini biasanya pada minyak ya, minyak itu titik didihnya bisa mencapai 200 lebih. Misalnya kita akan memisahkan minyak kayu putih ya, atau mendapatkan minyak kayu putih misalnya. Berarti kita membutuhkan titik didih yang tinggi atau destilasi uap misalnya. Kemudian destilasi vakum. Ini digunakan untuk senyawa yang tidak stabil dalam pengertian dapat terdekomposisi sebelum atau mendekati titik didihnya, atau campuran yang memiliki titik didih di atas 150 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah destilasi kering, yaitu destilasi ini dilakukan dengan cara memanaskan material padat untuk mendapatkan fase uapnya atau cairnya. Biasanya digunakan untuk mengambil cairan bahan bakar dari kayu atau batu bara. Nah, kalau yang ini adalah destilator aquades. Jadi teman-teman, ketika teman-teman nanti praktikum di laboratorium, teman-teman pasti sering ya membutuhkan aquades. Karena aquades ini adalah air suling yang mana dia sudah memiliki tingkat kemurnian yang tinggi ya dibandingkan dengan air biasa atau air keran. Nah, karena dalam pemeriksaan laboratorium kita banyak membutuhkan air dengan kemurnian yang tinggi, maka kita membutuhkan destilator untuk dapat menyuling atau memurnikan air biasa menjadi aquades. Aquades atau air kondensat merupakan air hasil penyulingan yang bebas dari pengotor sehingga bersifat murni dalam laboratorium. Demikian materi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.